tidak hanya menyaksikan video, tetapi kita akan ada sesi sharing bersama dari para survivor banjir yang mereka mampu bertahan 10 hari di Kuala Simpang dengan keadaan seperti itu. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan akan berikan jalan. Pasukan apa namanya? Nama bang.
Kuala Simpang, silakan maju ke depan. Pastinya banyak cerita haru, pelajaran yang dapat kalian bagikan dengan kami. Silakan ke depan. Perkenalkan, nama saya Randy, dipanggil Ucok. Perkenalkan, nama saya Eka Ujianto, biasa dipanggil Eka. Saya dari staf cabang Kuala Simpang. Sudah kurang lebih 7 bulan. Perkenalkan, nama saya Ilham, saya staf dari Kuala Simpang. Saya sudah bekerja di Kuala Simpang kurang lebih 6 bulan. 6 bulan langsung di Kuala Simpang. Oh enggak, sebelumnya di MMTC sama Belawan. Sebelumnya di MMTC dan Belawan. Ya. Perkenalkan, saya Rindy Astari, biasa dipanggil Rindy. Saya merupakan admin dari cabang Kuala Simpang. Bergabung di Kuala Simpang kurang lebih 6 bulan. Perkenalkan, nama saya Ardu Pradana, saya Servis PP di Kuala Simpang. Saya bergabung di 9 Baku kurang lebih sudah 1 tahun. Awal saya bergabung di 9 Baku yaitu di Tuku Stomo kurang lebih 7 bulan. Kemudian saya dimutasi ke Kuala Simpang kurang lebih 5 bulan. Siapa nih yang mau sharing pengalaman ketika di Kuala Simpang? Sebelum kejadian pasca yang kalian rasakan saat di sana. Awalnya sih sebelum banjir itu melanda kota Kuala Simpang, seminggu sebelum banjir sampai di tubuh kami, itu daerah-daerah yang daratannya rendah, daerah-daerah yang dataran rendah itu semua sudah terkepung air ya, semua sudah tenggelam air. Di pagi itu kalau nggak salah di tanggal 26 mereka semua udah ngumpul di sekitaran tubuh kita, karena mereka berharap di sekitaran tubuh kita itu airnya nggak sampai situ, karena banjir di 2006 pun yang besar mereka bilang nggak sampai situ. Tapi ternyata beberapa jam kemudian air begitu cepat sehingga pagi itu juga sekitar pukul 10 atau 11 itu air sudah naik hampir 2 meter. Jadi mereka yang sudah harapannya pupus, yang mereka berharap di tubuh kita itu dataran tinggi, mereka berharap air itu nggak naik, ternyata mereka bingung. Itu udah naik, mobil semua udah tenggelam, mereka bingung mau ngungsi kemana lagi, karena semua toko-toko, ruko-ruko yang tinggi-tinggi pun udah dihuni oleh penghuni sebelumnya, yaitu pengungsi sebelumnya. Jadi udah ramai lah. Jadi mereka nggak dapat tempat lagi, sehingga mereka mau nggak mau ya ngungsi di atas atap rumah sampai banjir itu reda. Sampai malam tiba ya mencekam listrik tidak ada, yang terdengar hanya suara arus dan suara minta tolong. Jadi bahkan kami pun pas di lantai 2 hadap itu pintu depan itu di mana, tangga mau ke lantai 3 di mana, saya nggak tahu. Jadi panik. Seandainya air itu udah mungkin sampai lantai 2, mungkin kami mau ke lantai 3 itu nggak tahu mau kemana. Tangga lantai 3 pun nggak tahu, karena benar-benar gelap gulita, sama sekali nggak terlihat apa. Oke bang, di saat
kejadian hari pertama itu kalian full tim atau gimana Pak? Kita di hari pertama saya, Bang Eka, Gilang, dan Ucap 4. Jadi di malamnya itu Rindi nggak bersama kami karena malam itu Rindi udah terjebak di kosnya dan kita udah putus komunikasi, koneksi jaringan udah nggak ada, sehingga Rindi udah terakhir pesan Rindi dia udah dievakuasi sama Basarnas, tapi dia nggak tahu kemana. Mau kami jemput pun kita nggak tahu alamatnya itu di mana. Rindy survive sendiri ya. Boleh ceritakan Rindy gimana pengalamannya saat menghadapi kemarin? Boleh Kak. Rindy cerita dari awal ya Kak. Ya, dari tanggal 26 itu subuhnya itu udah angin, terus hujan deras. Kami itu sebenarnya kayak nggak mau berangkat Kak, karena hujannya itu deras banget kan Kak. Terus orang mikir karena Rindy juga belum isi KPM, Rindy cuman nyelesain report aja pas tanggal 25 sore kemarin. Terus KPM-nya cuma Rindy isi tonase berasnya aja. Terus Rindy kan kepikiran kalau nggak masuk gimana area nanti cabang lain nggak bisa gajian kalau Kuala Simpang belum terisi semua. Terus yaudah Rindy paksain untuk masuk Kak, kan Rindy berangkat naik beca Kak. Terus Rindy telepon beca, Rindy pun udah nggak bisa dihubungi lagi kan Kak. Terus yaudah Rindy coba jalan kaki ke depan. Alhamdulillahnya ada teman Rindy juga mau berangkat kerja, jadi kami cuma pakai mantel basah-basah sampai ke toko. Alhamdulillahnya Bang Eka juga sampai ke toko dengan baju yang basah. Dan gitu kan posisi jam 8 kami belum sarapan Kak. Semua toko tuh udah tutup semua. Dan gitu Rindy beranikan diri untuk cari sarapan sambil jalan kaki di pinggir payung lah sama toko sebelah, mereka juga masih buka. Jadi Rindy coba jalan kaki ke arah Sakinah, Kota Lintang. Rindy lihat kan kok banjir, tapi Rindy paksa aja ke sana Kak. Ya udah Rindy jalan, tiba-tiba air itu udah sampai di atas lutut. Jadi Rindy balik lagi lah cari makan ya Kak, sampai dapat makan itu ke arah Panjaitan Toko Enon. Kan nggak mungkin Rindy balik itu tanpa bawa apa-apa, kasihan mereka juga belum makan. Ya udah, jadi Rindy tuh udah jalan jauh kali kan Kak, udah basah, baju udah basah. Nggak lama jumpa beca, Rindy stop lah Kak. Ya udah Rindy naik beca sambil cari nasi. Itu tuh sampai PMI, pokoknya jauh lah Kak dari toko itu kan. Ya udah habis itu Rindy cari nasi, makan kami berempat kan Kak. Terus kayak nggak memungkinkan untuk jualan, soalnya kan toko-toko sebelah juga udah ngasih aba-aba ke kami. Kak, kalian kok tetap buka sementara Kuala Simpang udah siaga 1, itu di Vietnam udah hampir tenggelam atap rumahnya. Tapi kami coba tetap buka Kak. Kami mikirkan katanya CS udah sampai, CS udah berangkat kan Kak. Kami udah hubungi orang CS. Terus kami mikir, kami bertahan dulu sampai jam 10 kan. Biasanya kan CS kalau normal aja jam 10. Tapi karena keadaan banjir ini, kami juga memikirkan CS. Gimana kami menghubungi orang CS biar nggak usah ke Kuala Simpang, soalnya kan kondisinya udah mencekam lah Kak. Terus nggak lama pun katanya Gilang mau nganter barang. Terus kami hubungi Om Herman kalau untuk disuruh balik juga, Om Herman bisa, tapi CS ini nggak bisa kami hubungin. Dan seiring berjalannya waktu sampailah jam 3 Kak. Jam 3 nih sementara HP udah nggak ada baterai lagi Kak. Baterainya tinggal 7%, baterai toko tinggal 12%. Kan nggak mungkin kan Kak. Jadi Rindy chat teman Rindy mau cari kafe yang ada yang hidupin genset, jadi bisa untuk ngecas HP teman-teman yang lainnya lah ya kan. Rupanya yaudah nggak lama di hujan deras itu kami cari kafe Kak yang ada masang genset. Yaudah Rindy kabari teman-teman Rindy kalau di sini udah ada listrik. Yaudah nggak lama Bang Eka Bang Ardo ngantar HP ke toko. Rupanya di toko kami itu masih aman, sampai malam pun katanya masih aman. Dan jadi kejadian malam itu Rindy tuh masih berpikir positif Kak di kos. Dan sampai kos kayak nggak bakal terjadi banjir bandang gitu Kak. Jadi ya udahlah pas dibilang temennya Rindy disuruh siap-siapin barang, Rindy cuma bawa selimut sama bantal aja keluar. Jadi barang-barang itu udah nggak terkondisikan lagi Kak, udah Rindy tinggal di kos aja. Jadi pas keluar banjir itu cuman bawa barang-barang aja Kak, lainnya udah lenyap semua. Terus kami dievakuasi ke masjid. Udah di masjid itu kami udah terjebak semua, nggak tahu mau kemana lagi kan Kak. Jadi pas di masjid itu air itu udah hampir sedada, mau turun ke masjid pun udah di atas kepala Kak. Jadi
adalah warga sekitar yang mau menyelamatkan diri juga. Kami kan nggak akan bisa kalau turun ke masjid lain. Kalau turun pasti kami udah hajat semua. Jadi disuruh bawa itu kami manjat ke atas genteng Kak. Jadi pas setengah 4 subuh kami manjat ke atas genteng sampai pagi. Kami diguyur hujan deras. Ya nggak tahu lagi gimana, kayak udah pasrah aja. Nggak ada yang nolongin kan. Soalnya kan harusnya di situ deras banget. Jadi udah kami bertahan Kak di atas genteng itu kurang lebih 4 jam lah Kak, sampai ada pencahayaan di pagi hari, nggak tahu itu jam berapa. Baru kami ditolongin Kak sama warga. Itu pun sama sekali nggak ada tim SAR Basarnas, nggak ada. Mereka tuh nolongin cuman pakai batang pisang untuk pelampung kami nyebrang ke posko lain. Kan ada temen Rindy juga kayak udah pasrah ngajain, Kak kita hajat aja lah Kak, udah kayak pasrah gitu kan. Terus Rindy mikir, aku udah gak punya mama. Rindy bilang kayak gitu kan, nanti gak bisa aku hanyut, kasihan kakakku sendiri. Rindy mikir kayak gitu. Jadi yang buat Rindy bertahan tuh itu Kak, Rindy tetap mikirin keluarga. Terus Rindy minta tolong doa aja sih Kak. Mau naik ke atas genteng tuh sampai kejar-kejaret kayak gitu ya. Terus pas ditolongin pun mau ke posko itu kan berenang nggak, jadi rupanya arusnya besar. Nggak lama tuh kayak ada mobil juga kena arus, ya udah kena badan Rindy. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi cuma sakit gitu aja. Ketabrak mobil hanyut. Rindy yakin nggak sebelum kejadian itu Rindy yakin nggak sekuat itu bisa melewati itu Rindy? Enggak. Awalnya Rindy nggak yakin Kak, tapi namanya juga cobaan. Jadi tetap dijalanin aja pas saat itu Kak, dikuat-kuatin gimana pun kondisinya. Setelah saat ini Rin, mengingat kemarin saat ini, apakah ada rasa trauma atau apa? Kalau trauma tuh banyak Kak. Soalnya pas mau manjat genteng kayak udah pasrah, kayak nggak nyangka aja gitu bisa hidup lagi. Soalnya pas udah di genteng itu banyak orang-orang yang hanyut minta tolong, sementara kami nyangkutnya di genteng kayak gitu. Nggak nyangka Kak bisa segitunya. Itu kan selama 10 hari ya Rin ya, selama 10 hari di Kuala Simpang itu kan terisolasi tuh, nggak ada bantuan, listrik mati, kondisi seperti itu. Gimana caranya kalian bertahan tuh? Rindy bertahan 10 hari, sementara kita yang kondisi biasa nggak makan sehari aja udah ngerasa sakit, lapar. Kalian gimana ngehadapin yang 10 harinya itu Rin? Kami kan 3 hari ini Kak kejebak nggak bisa jalan kan Kak. Jadi di hari keempat ini alhamdulillah udah surut walaupun udah sedada Kak. Jadi kami jalan lah Kak melawan arus. Nggak lama jalan keluar dari kos jumpa Bang Ardo, Bang Eka, Gilang sama Uco. Ya udah itulah senang kalah Kak. Alhamdulillah mereka ngabarin kalau mereka tuh udah ada stok makanan. Sementara ini masih mau ngikut orang-orang jarah Kak. Jadi selama 3 hari itu kan Kak, kami tuh makan cuman nasi aja. Terus hari kedua berasnya itu kan udah pada kerendam air lumpur kan Kak. Ya udah jadi kami cuman makan beras. Berasnya itu kayak rasa mulut basi gitu Kak. Jadi cuman dimakan, ditelan. Terus minumnya nggak ada. Minumnya itu ya pakai air lumpur itu Kak. Terus hari keempatnya itu kan mau ikut jarah rupanya udah habis karena Rindy kan perempuan kan, ketinggalan lah. Ya udah minta sama orang Kak, minta sama orang. Terus adalah satu toko buah yang kami datengin, kami minta makan. Pak ada makan Pak, kami anak kos Pak, nggak ada apa-apa, kami bilang kayak gitu kan. Terus tuh itu sana tuh di tong sampah, baru Bapak bong. Ya udah kami rame-rame Kak nyari makan di tong sampah. Alhamdulillahnya jumpa lah buah-buah jambu, walaupun rasa itu kayak udah busuk kan Kak. Jadi busuk-busuknya itu kami buangin, kami makan Kak di tengah jalan. Terus tiba-tiba jumpa roti hanyut. Roti hanyutnya itu udah setengah basah, ya yang basahnya kami buang, yang bagusnya kami makan.
Terus hari ke empatnya yang lebih sedih lagi kan Kak, kami tuh kan udah nyari makan, kayak pemulung Kak, nyari makan dari sini, duduk di jembatan, ada adik-adik lagi makan pop mie, jadi kami liatin aja. Jadi pop mie itu mau dibuang Kak sama dia Kak, kami kutip Kak kuahnya, kami bilang dek jangan dibuang, kami bilang kayak gitu kan Kak. Terus yaudah kami ambil tuh pop mie bekas dia, kami jalan Kak, jalan sampai rumah sakit umum. Di situ kan ada yang masak nasi kan, dapur umum. Yaudah kami kutip Kak, kami ambil nasinya, kami makan pakai bekas ada itu tadi. Kayak gitu Kak cara kami makan. Sampai ketemu Gilang terus kami tuh cari kayak rumah orang yang mau dibersihin, tapi kami minta makannya aja gitu siang hari. Telah berdua sama Gilang, terus Bang Ardo juga, Bang Ardo lagi jagain toko di atas. Bang Ardo tetap nggak bisa kemana-mana, tetap harus jaga toko. Jadi kalau misalnya mau cari makan pun Gilang yang cari makan. Hari pertama sebelum banjir tuh malam, kami masih makan mie ayam, masih ketawa-tawa kami sama Bang Eka, bertiga lah kami sama Bang Ardo kan. Alhamdulillah Ya masih ketawa-tawa itu. masih bisa nikmati mie ayam. Nah, terus kami ke jembatan habis makan mie ayam kan, ke jembatan nengok, mama air udah segini bang belum kan. Itulah kami videoin aja kan. Nah terus udah balik ke toko cerita-cerita tentang banjir 2006 sama Bang Eka. Karena kan Bang Eka orang asli situ kan. Kayak mana bang banjir 2006? Kota nggak sampai deh, kota nggak sampai. Sepele lah kami kan gitu kan, nggak sampai kota. Terus tidur pagi-pagi air di depan, panik. Air tuh naik tuh cepat kayak tsunami. Kayak mana kita ngisi keran air mandi kayak gitu lah, cepatnya naik. Terus ini beras kayak mana gue bilang kan. Udah kita tinggikan aja, karena kami nggak bakal nyangka air bakal setinggi itu memang. Tapi kan masih ada sempat keluar juga nengok ke jembatan lah, jembatan Keos Kak. Jembatan Keos Saat itu Gilang dan Bang Eka keluar, air sudah seberapa? segini. Sudah ada, Sudah ada. merasakan ke jembatan, Iya. melihat kondisi. Ya hujan-hujan masih sama dewasa juga sama itu. Masih sepele juga walaupun Masih, sudah waktu ada. itu. Masih sepele juga. Masih. Sempat nyetok bakso nggak? Ya ada nggak dikasih sama Mbak itu. Ya pernah makan satu beli kali. Udah ke jembatan, nengok lah kami keadaan kayak mana kan. Tak berapa puluh rumah kami tengok anyut situ. Nah kayu-kayu besar gelondongan kan, ngantong-ngantong jembatan. Terus Bang Eka udah ngajak balik karena memang nggak betul kondisi kan. Udah balik situ kami duduk nengok di lantai 4. Air makin lama makin naik terus cepat kali naiknya. Loh, deket tangga di bawah itu. Kami bertahan situ minimal 5 bungkus sama air mineral itu 1 botol aja berempat. Awak, Ucok, Bang Eka sama Bang Ardo, jalan tambah bingung lah. Itu kami makan malam nyelur mie aja, mie bingung itu. Udah nggak ada rasa makan mie ya. Gaya tadi itu kurangnya ya telan aja sama air pelan-pelan sampai tengok-tengokan. Tapi kami pas waktu makan bihun itu ya memang dengar suara minta tolong. Memang air udah tinggi kali ya, mana-mana minta tolong lah, harus menderas di depan itu. Malam gelap, nggak ada listrik, kami cuma cahaya mancis. Air bersih tuh nggak ada gitu karena mati lampu dari malam itu, tengah malam udah nggak ada. Air banjir lah kami mainkan tuh, buang air apa segala macam. Baru besoknya kami masih makan mie mentah ya, mie itu kan dari masak, memang air nggak ada, nggak cukup untuk masak kan. Itu udah makan mentah bagi-bagi lah kan, 1 bungkus itu bagi 4 awalnya. Awal pun udah nggak tahan, yang lapar kali wajah Cok nekat keluar aja yuk pulang kan. Turun itu banjir sama aku udah segini di dalam tubuh. Ucok tenggelam. Gula beras semua berjatuhan. Pandi-pandi lah jalan karena memang nggak nampak sama sekali kan. Buka gembok itu susah kali Pak, nggak nampak. Narik pintu berat neno juga. Keluar lebih parah lagi air rupanya. Ini awalnya mau Cok kemana?
Ucap nanya kemana kita lang? Ke depan, nengok orang nenteng ikan. Tanya, bang, di mana ikan? Jembatan deh, jembatan baru katanya. Ucap awalnya takut gak ke sana? Karena di jembatan itu agak turun gini, itu lebih dalam lagi. Jumpalah kami itu mobil ikan, memang pokoknya udah busuk. Ucap lah perutnya udah pecah, yang matanya udah merah. Baru sama Ucap setelah ngambil ikan, kami keliling untuk nyari air minum, Kak. Ketemulah kami sama kawan Ucap di Jalan Kedai Besi namanya. Itu kami dapat le mineral 2 botol aja. Balik, adalah Indomaret deket jembatan, itu kan udah dijebol malamnya. Kami cuma ngambil rak untuk bakar ikan, rak Indomaret itu untuk bakar ikan. Balik, ya udah Pak, balik kami makin dalam nggak, udah makin naik, pokoknya air tuh makin naik. Sama Ucap nenteng goni ikan, Ucap nenteng gitu rak Indomaret. Lumpur tuh di jalan udah segini Kak, kami berasa banjir rumah lumpur semua, Cok, ulang kan. Itu lumpurnya aja udah segini di luar, itu berasa Kak masuk. Bakarlah kami ikan di atas, tetap dengar suara minta tolong. Nah, makan ikan Kak. Biarpun awak jujur nggak suka ikan Kak, jujur. Tapi harus kupaksa makan, biarpun sedikit kan. Ya itu loh, kami bakar Indomaret tuh ya campur cek rupanya. Ya agak gatal-gatal sedikit lah kan. Cuman nggak ada pilihan Kak. Itu yang hari ketiga banjir kita jumpa deh, nggak salah. Yang kita ke Karangbaru yang udah segini ya. Itu karena air udah segini, semua udah dijebol. Itu awalnya sama Bang Eka, ayo kita ke pajak deh, katanya kan. Kita nyari, kita bayar gitu. Kita bayar, tapi ternyata uang udah nggak laku Pak. Semua udah dijarain. Dari ujung ke ujung toko Kuala Simpang udah dibukain semua. Nak besi, nak kaca. Masuk Pak, yang pertama kali aku datangin itu memang freezer yang makanan untuk cepat makan aja lah, schedule itu kan. Terus ini mie ngambang itu semua ambilin. Pokoknya pure makanan, nggak ada yang lain. Makanan, cari juga air minum, memang air minum pun udah habis semua. Udah nggak ada. Bang Eka sama Bang Ardo ke lantai 2. Ucap nunggu di luar karena Ucap berani masuk. Dia apa yang ngalir di luar ambil yang pokoknya yang bisa dimakan lah. Oh berarti ini kalian satu tim ngejarah. Tadinya bisa. Ya, bisa. Mau ngejarah jadi gabung. Bapak nih sama Wawa itu di atas. Memang memang makanan nggak yang dicari, nggak lain-lain. Kerja sama tim ini namanya. Walaupun dalam konteks ngejarah ya. Pak Rendi yang kami berempat jalan. Rin, kau udah makan bilang kan? Belum lang. Aku banyak nih makanan, tapi aku yang minum nggak ada. Yaudah nanti minta katanya. Sore memang dateng. Makawannya berdua kan dateng minta makan. Aku tanya, kau mau di sini apa kayak mana? Kalau kau di sini jangan keluar lagi karena jalan masuk sama jalan keluar susah. Di bawah tuh udah beras, udah berlumpur-lumpur kan, luarnya licin. Terus papan-papan tuh kan udah pada tahu kayak mana-mana bentuknya kan. Terus kata Rini, aku mau balik ke kos lang, bantuin bersihin kos gitu ya, ngecek kos lah gitu. Oh yaudah, aku kasih lah dia kayak minta apa segala macam lah untuk yang makanan yang memang langsung bisa dimakan lah gitu kan. Nah, yaudah di situ sama Bang Ardo pun ya makan sama Bang Ardo pun makan yang mentah aja, memang belum air nggak ada, nggak terbatas gitu kan. Kami pun kebanyakan air mineral tuh memang udah nggak ada kan Cok, udah habis sama sekali kan. Jadi makan aja tanpa minum nih? Iya, air banjir. Nah terus udah malam itu ya udah memang nggak bisa tidur, mulai bau busuk lah dah, bau busuk dari beras tuh kan, kayak rasa tape busuk gitu kan. Memang nggak bisa tidur semua. Paginya, awak siang tuh agak keluar, aku bilang sama Bang Do aku mau keluar. Itu ketemu Rindi. Ya. Itu barengan ngejarah? Enggak. Kita pulung ya Rindi bilang kayak itu, ya udah kami jalan berdua nyari makan. Itu awalnya siang dulu kan, aku bilang Bang Do aku keluar mau nyari info lah, nyari info lah gitu. Ke tempat Rindi lah, jalan kaki, memang jauh kali kosnya, jalan kaki, ketemulah Rindi.
Rin ada air minum, dia bilang kan. Aku sekali dari malam gak minum, nggak ada lah. Posnya udah hancur lah, jangan berbentuk lagi. Kami ke kampung dalam, kenal-kenal gitulah yang nolong lah kan. Kampung dalam. Itu aku nggak tahu, kira itu saudaranya Rindi awalnya nggak tahu tuh kirain saudara Rindi kan. Ke rumah adalah situ warga kan, mau bantuin bersihin untuk makan aja lah. Memang belum makan deh, belum kesentuh nasi pun. Bantuin bersihin rumahnya, lumpurnya, buang-buangin kaca segala macem, dikasih makan. Baru itu pada saat toko kita berjarah itu. Itu juga nggak kenal Kak, dia tuh kayak saling nolong aja. Dia kan ngajakin kami mau makan nggak, karena belum ada makan nasi enak Kak. Ya udahlah Kak, mau, kami bilang kayak gitu kan. Tapi bantuin beresin rumah ya. Iya yaudah, kami berdua menghilang Kak, jalan ke rumahnya kan, bantuin beresin dia rumah, bantuin beresin rumah dia. Terus udah agak selesai nganterin Gilang ke toko. Itulah gak lama, rupanya banyak warga yang udah mau ngedemo toko kita kan Kak, yang mau jarah. Dia tuh muka Gilang tuh udah pucat, udah putih. Maksud Ridi tuh ya udah nggak apa-apa kalau mereka mau ngambil, tapi jangan dirusak, jangan dipijak-pijak atau jangan dihancurin gitu Kak. Tapi Gilang sama Bang Ardo nih masih bersih keras untuk kayak nahan supaya mereka tuh nggak pada masuk gitu. Tapi akhirnya tetap masuk juga, karena kan mereka berdua Kak yang jarah tuh banyaknya luar biasa. Jadi tetap ngalah, ya udah diambil aja nggak apa-apa. Ardo dan Gilang ngehalangnya dari dalam apa dari luar nih? Gilang di depan, Ardo di dalam. Ya, Bang Ardo jaga lantai 2 supaya orangnya nggak ke atas kan. Karena di situ ada makanan, capek-capek awak ngambil juga. Jadi awak jaga depan tuh, mau digebukin orang aku Pak situ. Jadi saat itu gimana Gilang? Apa yang Gilang lakukan tuh? Awalnya gimana? Marah-marah Marah-marah. awalnya kan. Walaupun udah pucat putih nih. Iya, tetap marah-marah awak. Kalian bayangkan Gilang yang seperti ini putih saat itu. Sampai nggak mau. Jadi udahlah,